Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nifa Syafian, NIM 2023339, Program Studi Manajemen Pajak, Universitas Negeri Padang. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian, ruang lingkup, dan bentuk dasar dalam komunikasi perpajakan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian pajak terlebih dahulu. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan atau bersifat memaksa, dan tidak dapat timbalan atau balasan secara langsung dan digunakan oleh keperluan negara bagi kemakmuran rakyatnya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang ruang lingkup dalam komunikasi perpajakan. Dalam komunikasi perpajakan, ruang lingkupnya ada dua. Yang pertama, komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Baiklah, kita pertama akan membahas tentang komunikasi internal. Komunikasi internal merupakan bentuk pertukaran informasi dan ide dalam sebuah organisasi. Dalam komunikasi internal juga terbagi menjadi tiga. Yang pertama, komunikasi vertikal. Maksud dari komunikasi vertikal ini adalah komunikasi yang berasal dalam bentuk komunikasi dari atasan kepada bawahan. Dan yang kedua, komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal merupakan komunikasi yang terjadi di ruang lingkup organisasi atau perusahaan di antara orang-orang yang memiliki kedudukan yang sejajar. Dan yang ketiga, komunikasi diagonal. Maksud dari komunikasi diagonal merupakan komunikasi yang terjadi di ruang lingkup sebuah organisasi atau kantor, yang mana orang-orang yang memiliki kedudukan yang tidak sama atau posisi yang tidak sejajar. Yang kedua, komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal merupakan komunikasi yang berlangsung antara perusahaan dengan masyarakat yang ada di luar organisasi perusahaan tersebut. Komunikasi dengan wajib pajak dapat dibentuk melalui pameran, promosi, siaran televisi, siaran radio, konferensi pers, bakti sosial, dan pengabdian pada masyarakat, dan banyak lagi hal lainnya. Fungsi dari komunikasi eksternal yaitu agar mendapatkan pengertian, kepercayaan, dan kerjasama di dalam masyarakat. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang bentuk dasar dari komunikasi perpajakan tersebut. Menurut Purwanto dan Ihsan, pada dasarnya ada dua bentuk komunikasi yang lazim digunakan. Yang pertama, komunikasi verbal, dan yang kedua, komunikasi nonverbal. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu tentang komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah merupakan bentuk komunikasi yang disampaikan kepada komunikan dengan cara tertulis atau secara lisan. Bentuk dari komunikasi verbal ini memiliki struktur yang teratur dan terorganisasi dengan baik, sehingga penyampaian pesan dalam komunikasi perpajakan tercapai dengan baik dan juga jelas. Contoh dari komunikasi verbal ini dengan cara mengirim dan membuat surat, diskusi rapat, dan lain-lain. 2. Komunikasi nonverbal. Pengertian dari komunikasi nonverbal ini adalah kebalikan dari komunikasi verbal tadi, yang mana menyampaikan informasinya melalui gerakan atau sebuah isyarat. Misalnya saja, dengan ekspresi wajah, gerak tubuh, gerak mata, gerak tangan, dan lain-lain. Baiklah, hanya itulah presentasi tentang pengertian, ruang lingkup, dan bentuk dasar dalam studi komunikasi perpajakan saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.